Kasih pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pesawat milik maskapai penerbangan Egypt Air dilaporkan hilang dari radar. Pesawat yang lepas landas dari Prancis menuju Kairo tersebut membawa 59 penumpang. Pesawat Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan MS-804 terbang dari Paris menuju Kairo pada Rabu 18 Mei 23.05 waktu Prancis. Pesawat membawa 59 penumpang dan 10 awak kabin. Pesawat Egypt Air MS-804 diketahui hilang radar pada pukul 2.45 waktu Mesir setelah melintas di ketinggian 37 kaki atau 16 km setelah memasuki wilayah Mesir. Hilangnya pesawat tersebut telah dikonfirmasi dari maskapai Egypt Air melalui akun media sosialnya. Ini bukan pertama kalinya Egypt Air mengalami insiden buruk. Sebelumnya Maret lalu seorang warga Mesir membajak pesawat Egypt Air untuk mendarat di Cyprus menggunakan sabuk bom bunuh diri palsu. Pelaku berhasil ditangkap oleh otoritas keamanan Mesir. Meski demikian, otoritas Mesir belum dapat memastikan penyebab hilangnya radar dari Egypt Air MS-804 apakah terkait dengan pembajakan atau aksi terorisme lainnya. Ya kan, kami juga memiliki pernyataan dari Gubernur Basuki Cahayapurnama terkait dengan kecelakaan kereta api dan juga bus Transjakarta ini. Laporan dari Transjakarta bahwa mereka nggak dengar bunyi dan pintu nggak tutup. Nah, terus kalau pintu udah tutup, buktinya apa? Saya kalian nabrak kali, motong. Dia bilang nggak, pintunya nggak tutup. Kalau pintu tutup pasti patah. Nah, ini pintu belum tutup. Terus kalau dia bilang pintunya terlambat tutup pun, Transjakarta itu panjang. Harusnya ini juga nyangkut dong. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Rusia menandatangani 5 nota kesepahaman kerjasama, salah satunya kesepakatan di bidang pertahanan. Informasi selengkapnya dan sejumlah berita lainnya akan disampaikan oleh Mario Delima. Mario, silakan. Ya, Egan. Pemerintah Indonesia dan Rusia menandatangani sejumlah 5 nota kerjasama. Kesepakatan kerjasama dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Rusia di rumah kediaman Vladimir Putin, yaitu di Bucherov, Rusia. Lima nota kesepahaman kerjasama yang ditandatangani meliputi kerjasama di bidang pertahanan, arsip nasional, arsip Kementerian Luar Negeri, kerjasama budaya, dan kerjasama di bidang perikanan. Presiden Joko Widodo dalam jumpa persnya menegaskan kerjasama antar kedua negara makin terbuka lebar dengan memperdalam kerjasama strategis di bidang ekonomi, investasi, dan pertahanan. Presiden Joko Widodo juga mengatakan Indonesia dan Rusia sepakat bekerja sama untuk mengurangi hambatan tarif non-tarif untuk kelapa sawit. Kedua kepala negara juga sepakat untuk mendorong investasi Rusia di Indonesia di sektor maritim dan infrastruktur. Sementara itu, Presiden Putin menyatakan peluang kerjasama di bidang energi dengan membangun industri perminyakan di Bali dengan nilai investasi 13 miliar dolar Amerika. Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, diantaranya dalam bidang ekonomi dan pertahanan. Dalam pertemuan ini juga dibahas pembelian 8 jet Sukhoi. Ketua Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan Presiden akan melakukan pertemuan bilateral yang membahas berbagai hal, diantaranya ekonomi, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, serta energi. Sementara itu, penasehat Kremlin, Yuri Usakov, mengatakan Rusia akan menandatangani sejumlah kesepakatan terkait alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Yuri menambahkan Indonesia akan membeli pesawat angkut militer Airbus A400M, 8 unit jet multifungsi Sukhoi Su-35 Flanker, dan juga berencana membeli kapal selam Project 363 Varsa Yanka. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryakudu membenarkan kunjungan Jokowi ke Rusia ini juga untuk menyaksikan kesepakatan pembelian jet tempur Sukhoi Su-35.
Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut kasus suap Raperda Reklamasi Jakarta dan sudah ada reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Ganda Monte di gedung KPK Jakarta. Priscila, setelah kemarin memeriksa Suni Tanuwijaya, siapa lagi yang diperiksa KPK pada hari ini? Ya, benar sekali kan, pada hari ini KPK hanya memeriksa 1 orang saksi terkait kasus suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Dan pada hari ini KPK akan memeriksa salah satu kementerian BUMN yakni Hasdur Hasan Rani. Dan memang menurut pantauan kami sejak pagi tadi bahwa hingga siang hari ini Hasdur juga belum terlihat untuk kemudian diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Komisi D DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Dan memang KPK terus mengembangkan kasus ini tentunya dengan memeriksa sejumlah saksi untuk kemudian mengungkap kasus ini. Dan yang menjadi konsentrasi KPK dalam pengungkapan kasus ini tentu saja sebenarnya bagaimana bentuk perjanjian antara Pemprov DKI Jakarta dengan para pihak pengembang yang salah satunya adalah pihak PT Agung Podomoro Land. Dan KPK juga menduga adanya tarik-menarik kesepakatan antara perusahaan pengembang dengan Pemprov DKI Jakarta dalam penetapan tambahan kontribusi sebesar 15%. Dan KPK pun juga terus mencari sebenarnya bagaimana bentuk kebijakan dan bentuk peran dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terhadap proses penetapan kontribusi tambahan sebesar 15% yang diminta oleh Ahok. Kemudian juga Egan bahwa memang sebenarnya sebelumnya Ahok juga pernah mengakui bahwa pihak Agung Podomoro Land juga pernah membayar tambahan kontribusi reklamasi Teluk Jakarta sebesar 200 miliar rupiah dan dibayarkan melalui beberapa pembangunan sejumlah infrastruktur di Jakarta seperti pembangunan rusunawa, pembangunan jalur inspeksi, dan juga pembangunan pompa air. Dan memang hal itu juga dikatakan Ahok sebagai salah satu syarat untuk kemudian memperpanjang izin prinsip menjadi izin pelaksanaan reklamasi. Dan juga Egan, memang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin kembali memeriksa staf dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yakni Suni Tanuwijaya untuk ketiga kalinya terkait kasus ini. Dan pada pemeriksaan kali ini Suni dicecar sebanyak 10 pertanyaan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dan Suni Tanuwijaya keluar dari gedung KPK usai diperiksa selama 3 jam lamanya. Menurut Suni, pemeriksaan KPK Rabu kemarin sama seperti pemeriksaan sebelumnya, yakni terkait pembahasan Raperda. Menurutnya, pemeriksaan kali ini hanya melengkapi keterangan sebelumnya. Suni terakhir diperiksa pada 25 April lalu. Dan di hadapan media, Suni menjelaskan soal pengembang Agung Podomoro Land yang membayar uang kontribusi tambahan. Suni juga membantah adanya isu uang 30 miliar rupiah dari aguan yang dialirkan ke teman Ahok melalui dirinya. Dan sejauh ini Suni tidak mengetahui terkait pertemuan antara Sanusi dengan bos Sedayu Group Aguan. Ya. Habis BAP ya. Tahu nggak sih Pak soal tambahan kontribusi itu Pak? Masalah agendanya mana aja Pak? Agendanya Pak sebagai siapa Pak? Kita aja Pak sebagai kasus yang sama. Kasus ini tadi pertemuan dengan pihak Pak. Nanti ya habis BAP ya. Tiga yang antara Pak Sanusi sendiri Pak. Nanti ya habis BAP. Menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penggusuran di permukiman Bukit Duri, di sini komunitas warga Bukit Duri menggugat Pemprov DKI Jakarta terkait dengan rencana pembangunan Tres Kali Ciliwung. Di dalam gugatannya, warga meminta adanya penggusuran di wilayah Bukit Duri ini dibatalkan pada akhir Mei 2016 mendatang. Komunitas Bukit Duri yang merupakan perwakilan warga menilai Pemprov DKI Jakarta dan lembaga pemerintahan lainnya melanggar aturan dan kesepakatan yang telah dibuat antara warga dan Jokowi saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesepakatan itu, warga Bukit Duri tidak akan digusur dan hanya direvitalisasi dengan konsep kampung susun. Tapi kesepakatan itu dilanggar oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama. Warga menuntut bila penggusuran tetap dilakukan, warga harus mendapat kejelasan soal ganti rugi yang sepadan. Dan mereka menolak untuk direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek. Karena rusun itu tidak mampu menampung seluruh warga dan keberatan dengan uang sewa. Wilayah Bukit Duri seluas 1,7 hektar ditempati sekitar 384 kepala keluarga dan 320 rumah.
Warga minta bahwa program ini harus dihentikan karena beberapa tindakan yang ditengarai telah dilakukan oleh Pemprov dan Pemkot. Tentu BWSCC juga melakukan itu. Maka dihentikan. Program ini harus dihentikan karena dia melakukan perbuatan melawan hukum. Ada kesepakatan antara pemerintah provinsi, DKI dan pemerintah kota Jakarta Selatan bahwa tidak akan dilakukan penggusuran. Revitalisasi untuk kampung di Bukit Duri. Revitalisasinya seperti apa? Dibangun kampung susun berbasis kemanusiaan. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Netizen News dengan topik kedua yakni Dear Jokowi. Ada surat terbuka ini dari para anak nelayan di mana Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ini menolak banding yang diajukan oleh 13 nelayan Brebes, Jawa Tengah. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim pada tanggal 10 Mei lalu. Ini dia beberapa headline pemberitaan pemirsa, dan putusan Majelis Hakim menguatkan putusan pengadilan di tingkat pertama. Nah, di sisi lain anak para nelayan menulis surat nih kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta pembebasan ayahnya yang ditahan. Nah, Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan memvonis 13 nelayan asal Brebes, Jawa Tengah dengan hukuman penjara 1 tahun 8 bulan dan denda 2 miliar. Dan itu dibacakan pada tanggal 13 April lalu. Kita lihat dulu respon dari para netizen. Nelayan nyari ikan ditangkap polisi. Wah semangat buat Ajeng untuk ayah ibunya juga. Semoga bisa berkumpul kembali. Terima kasih Esrasta Faram sudah mencuitkan opini Anda. Nelayan berlayar harus disertai dengan adanya surat izin agar hasil tangkapannya legal. Gerai izin kapal. Oke. Harapanku untuk nelayan supaya mereka tetap semangat walaupun minta surat izin dipersulit. Sebenarnya bukan hanya surat izin yang dipersulit. Kesejahteraan nelayan dengan surat izin KKP nelayan semakin terlindungi dan terjaga keselamatan melautnya. Iya sih, memang betul segala bentuk legalitas tentunya harus disosialisasikan kepada para nelayan sebelum berlayar tentunya untuk mencari ikan. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah policy troll yang baru juga akan lebih memudahkan para nelayan ini untuk mencari ikan? Karena seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa penggunaan troll atau pukat harimau ini kan sudah dibatasi dan akhirnya diberikanlah alternatif oleh pemerintah untuk menggunakan sebuah jala yang memang modifikasi khusus, tapi PR-nya nih para netizen adalah harganya yang mahal. Tapi ngomong, kita lihat dulu surat yang ditulis oleh anak SD, anak umur 11 dan juga 12 tahun. Kita lihat ini isi curhatannya, salah satunya dituliskan oleh Ajeng Silmi Sekar Kedaton. Ini merupakan putri dari nelayan bernama Ginda Purnama berusia 11 tahun. Pak Jokowi, beberapa bulan ini bapak saya sudah tidak pulang ke rumah dan sekarang sudah 4 bulan tidak pulang dan tidak kirim uang sama sekali. Ini dia curhatan atau curahan hati dari Ajeng Silmi Sekar. Sekali lagi ini baru berusia 11 tahun ya. Saya terus tanya ke ibu, kemana sih bapak? Kata ibu, bapak ditangkap polisi laut. Ataupun bertanya bahwa memang di laut ada polisi ya, seperti di jalan raya kayak ada polisi. Terus akhirnya ibunya menceritakan bapaknya ditangkap polisi lalu disidang. Nah, sekarang dimasukkan ke penjara. Salahnya apa? Apakah bapak saya salah untuk melaut? Pak Jokowi, apa nelayan itu sama dengan pencuri? Cari ikan di laut kok ditangkap polisi? Kata ibu, bapak akan dipenjara 1 tahun 8 bulan. Lama sekali ya, nggak bakal ketemu bapak. Lebaran ini juga nggak bisa ketemu bapak. Aduh, terima kasih Ajeng Silmi Sekar Kedaton. Semoga suratnya dibaca langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ternyata hal yang sama juga diungkapkan Syahzada Azra berusia 12 tahun. Ini sama nih kasusnya dengan Ajeng Silmi Sekar. Dan akhirnya Syahzada Azra juga menuliskan surat kepada Pak Jokowi usai menjalani ujian sekolah di hari kedua di sekolahnya. Ia bersama Ajeng ini ditemani ibu mereka pergi ke kantor pos untuk langsung mengirimkan surat kepada Presiden. Dan Ajeng juga Syahzada ini mengaku selama ayahnya ditahan sering menangis di kamarnya. Bahkan juga ia khawatir dengan kondisi ayahnya yang saat ini berada di penjara. Ini dia beberapa latar belakang kasus dari kasus nelayan Brebes di mana ada 13 orang nelayan yang ditahan. Dan sebelumnya petugas Satpol Air Polda Sumsel ini menangkap 13 kapal ikan asal Brebes yang menangkap ikan di wilayah perairan Tanjung Manjangan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan pada 4 Februari 2016 lalu. Nah, ini dia nih yang tadi saya bilang nih, ada fakta pukat harimau atau troll yang kemarin kan sudah diatur tuh penggunaannya. Oke, tidak usah dipakai, tapi ada alternatif yang diberikan pemerintah. Namun sayangnya pemerintah ini tidak juga mensosialisasikan atau mungkin mensubsidi dana untuk membeli jaring tersebut
karena memang harganya yang mahal. Ayo sama-sama kita pikirkan sebetulnya solusinya seperti apa. Inovasi yang sudah dilakukan Ibu Susi tentunya luar biasa bagus ketika memberantas para kapal-kapal nakal dari asing yang mencuri ikan. Nah, namun sekarang ada PR baru nih, bagaimana caranya para nelayan ini tidak menggunakan trol dan juga mempunyai izin yang pasti untuk berlayar supaya tidak akan ada lagi kasus-kasus 13 nelayan seperti yang ada di Brebes. Dan pemirsa, Netizen News masih akan kembali selepas jeda berikut dengan Sevilla yang menjuarai Liga Eropa sesaat lagi. Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Bandara Adler, Sochi, Rusia pukul 14.30 waktu setempat. Jokowi akan menghadiri ASEAN-Rusia Summit yang akan berlangsung dari 19 sampai 20 Mei 2016. Pesawat kepresidenan RI mendarat di Bandara Adler, Rusia. Kedatangan Jokowi disambut Duta Besar RI untuk Rusia Wahid Supriyadi dan istri dan Atase Pertahanan Kolonel Untung Suropati. Sementara dari pihak Rusia diwakili Direktur Departemen Protokol Negara Yuri Filatov, Wakil Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri Rusia Igor Bogdasev, dan Wali Kota Sochi Pakhomov Anatoli. Selain Jokowi ikut serta dalam rombongan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan juru bicara Presiden Johan Budi. Jokowi merupakan kepala negara pertama yang tiba di Rusia dan mendapat sambutan kehormatan berupa suguhan makanan Rusia, yakni roti dan garam. Presiden Jokowi pun mencicipi roti karavai dan memakannya sebagai tanda penghormatan kepada Rusia. Rencananya Jokowi akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pukul 18 waktu setempat.